Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwan Fathah Habibi dari Prodi Fire and Safety B. Nama-nama kelompoknya: Fuad Firdaus, Galih Primadigdoyo, Sofwan Fathah Habibi, Elvira Ivantika, Imam Naufal Hoiri, Tengku Malik Hakim. Judulnya parameter pencemaran udara. Apa yang dimaksud dengan udara ambien? Udara ambien artinya sebagai udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya. Udara merupakan satu sumber daya alam non-hayati yang di dalam ekosistem mempunyai hubungan timbal balik dengan makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, maupun mikroba. Seluruh makhluk hidup, termasuk manusia, memerlukan udara yang bersih dan sehat dan tidak terganggu oleh pencemaran yang tidak membuat nyaman. Jelaskan apa yang dimaksud dengan emisi udara. Udara emisi adalah udara langsung yang dikeluarkan oleh sumber emisi seperti knalpot kendaraan bermotor dan cerobong gas buang pabrik. Parameter kualitas udara ambien. Sulfur dioksida SO2, pengukuran karbon monoksida CO, pengukuran nitrogen dioksida NO2, pengukuran ozon permukaan O3, pengukuran parameter partikulat PM10, hidrogen non-metana NMHC, timbal PB. Jelaskan karakteristik dari 7 parameter kualitas udara ambien tersebut. Sulfur dioksida adalah salah satu spesies dari gas-gas oksida sulfur SOX. Gas ini sangat mudah terlarut dalam air, memiliki bau namun tidak berwarna. SO2 dan gas-gas oksida sulfur lainnya terbentuk saat terjadi pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung sulfur. Karbon monoksida atau CO adalah gas yang tidak berwarna, tidak berasa, tidak mengiritasi, dan tidak berbau. Gas ini dihasilkan melalui pembakaran gas, minyak, petrol, bahan bakar padat, atau kayu. Nitrogen dioksida adalah senyawa kimia dengan rumus NO2. Satu dari beberapa oksida nitrogen, NO2, digunakan sebagai bahan sintetis untuk pembuatan asam nitrat, yang produksinya mencapai jutaan ton tiap tahunnya. Gas ini berwarna merah, kecoklatan, dan merupakan gas beracun. Baunya menyengat dan merupakan salah satu polutan udara utama. Oksidan fotokimia sendiri adalah komponen atmosfer yang diproduksi dari proses fotokimia, dan senyawa yang dihasilkan merupakan polutan sekunder, hasil dari interaksi antara polutan primer dan cahaya. Komponen yang berperan dalam proses oksidan fotokimia adalah hidrokarbon, di mana dalam siklus ini juga akan melibatkan siklus fotolitik NO2. Hidrokarbon metana MHC adalah senyawa hidrokarbon faksi C1. Hidrokarbon non-metana NMHC adalah senyawa hidrokarbon fraksi C1 sampai C5. Tanpa metana, hidrokarbon total THC adalah senyawa hidrokarbon yang diukur menggunakan metode deteksi ionisasi nyala mencakup fraksi C1 sampai C5. Partikulat dikenal juga sebagai partikel halus dan jelaga, merupakan subdivisi kecil dari material pada tersuspensi dalam gas atau cair. Timbal adalah salah satu sumber pajanan penyakit adalah pajanan yang berasal dari logam berat sejak maraknya industri yang berkembang di dunia. Termasuk Indonesia, penggunaan logam berat belakangan semakin banyak dilakukan. Selain lebih mempermudah proses industri, beberapa logam berat juga memiliki kelebihan yang unik sehingga dapat digunakan untuk banyak hal. Saat ini indeks standar kualitas
udara yang dipergunakan secara resmi di Indonesia adalah Indeks Standar Pencemaran Udara ISPU. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor KEP 45 Men.LH 1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara. Dalam keputusan tersebut yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan diantaranya bahwa untuk memberikan kemudahan dari keseragaman informasi kualitas udara ambien kepada masyarakat di lokasi dan waktu tertentu serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan upaya-upaya pengadilan pencemaran udara perlu disusun Indeks Standar Pencemaran Udara. Jelaskan tentang rentang dan kategori Indeks Standar Pencemaran Udara ISPU. Rentang 1-50 kategorinya baik, penjelasannya tingkat mutu udara yang sangat baik tidak memberikan efek negatif terhadap manusia, hewan, dan tumbuhan. Rentang 51-100 kategorinya sedang, tingkat mutu udara masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Rentang 101-200 tidak sehat. Tingkat mutu udara yang bersifat merugikan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Rentang 201 sampai 300 sangat tidak sehat. Tingkat mutu udara yang dapat meningkatkan risiko kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Rentang 300 plus kategorinya berbahaya. Penjelasannya tingkat mutu udara yang dapat merugikan kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan yang cepat. Jelaskan dampak dari adanya pencemaran udara. Pernapasan jadi terganggu, mengganggunya jalan oksigen yang ada dalam darah, pemanasan global, memicu keguguran dan autisme. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.